Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa informatika? Semoga selalu keadaan sehat walafiat. Baik, kita ketemu lagi di materi perkuliahan algoritma dan pemrograman, yaitu pada kali ini dengan materi perulangan atau biasa disebut dengan looping. Sebelum kita mempelajari tentang perulangan atau looping lebih lanjut, saya akan memberikan suatu kasus ya. Di sini seandainya kalian diminta untuk menampilkan tulisan selamat datang sebanyak 5 kali, kemudian apa yang akan kalian kerjakan? Mungkin beberapa di antara kalian karena belum mengetahui tentang teknik perulangan ataupun looping, yang kalian kerjakan adalah membuat cout selamat datang sebanyak 5 kali. Hal ini tentunya hasilnya akan sesuai ya dengan tugas yang diberikan, yaitu akan menampilkan tulisan selamat datang sebanyak 5 kali. Namun apakah hal ini efektif dan efisien? Ya, tentunya jawabannya nanti akan bisa kita ketahui setelah kita mempelajari teknik looping ataupun perulangan. Kategori dari looping ataupun perulangan itu ada 2. Yang pertama adalah count loop, yang artinya adalah perulangan yang sudah diketahui jumlahnya. Ya, sudah diketahui jumlah perulangannya. Yang kategori kedua adalah uncount loop, yaitu belum diketahui jumlah perulangannya. Adapun ilustrasi dari keduanya, ya, antara count loop dan uncount loop yang sudah diketahui jumlah perulangannya maupun yang belum diketahui jumlah perulangannya, ilustrasinya adalah gambar demikian. Yang pertama adalah count loop. Sudah diketahui jumlah perulangannya. Contoh diminta untuk push up 10 kali. Sudah diketahui jumlahnya 10 kali. Maka perulangan yang sesuai, format perulangan yang digunakan adalah menggunakan format for. Kemudian yang kedua adalah perulangan yang belum diketahui jumlahnya. Nah, ini diibaratkan nanti seperti push up sampai bosan, gitu ya. Nah, berapa jumlahnya? Ya tidak tahu, tergantung nanti kondisinya. Ya, selama kondisinya ataupun syarat dari perulangannya itu true, maka akan melakukan perulangan terus. Sampai berapa batasnya? Tidak diketahui secara jumlah, tetapi akan berhenti jika syarat atau kondisinya bernilai false, gitu ya. Nah, nanti untuk yang count loop ini menggunakan jenis perulangan for, dan uncount loop menggunakan jenis perulangan while dan do while. Oke, setelah kita mengetahui dari kategori looping, yaitu count loop dan uncount loop, yang berikutnya adalah kita harus mengetahui jenis-jenis format dari perulangan itu sendiri. Yaitu formatnya yang pertama menggunakan perulangan for, yang kategorinya adalah count loop. Sekali lagi, count loop itu adalah perulangan yang sudah diketahui jumlahnya. Berapa nanti yang akan diulang. Kemudian jenis yang kedua adalah while. While ini masuk kategori uncount loop, yaitu perulangan yang tidak diketahui jumlahnya. Selama syarat ataupun kondisinya itu nanti bernilai true, maka
blok programnya akan dieksekusi terus. Kemudian format yang ketiga adalah do while. Do while ini adalah perulangan yang kategorinya juga uncount loop, yaitu perulangan yang belum diketahui jumlahnya. Asalkan syaratnya selalu bernilai true, maka akan dikerjakan terus, ya. Kemudian bedanya while dan do while apa, ya? Secara prinsip yang paling mendasar perbedaan antara while dan do while, karena keduanya itu satu kategori, yaitu uncount loop. Kemudian yang membedakannya adalah kalau while seandainya kondisinya bernilai false, maka tidak ada yang dijalankan. Sementara jika do while seandainya kondisi ataupun syaratnya nanti bernilai false, maka setidaknya dia sudah melakukan perulangan sebanyak 1 kali, meskipun syaratnya bernilai false. Ya. Oke, kita pelajari satu persatu jenis-jenis dari perulangan. Yang pertama adalah perulangan for. For ini biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Seperti di depan tadi saya sebutkan bahwa for adalah termasuk kategori perulangan count loop, ya, yang sudah diketahui jumlah berapa nanti blok itu akan diulang. Ya. Kemudian dari segi penulisannya, struktur perulangan for tampaknya lebih efisien, ya, karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Kalau kita lihat dari flowchart-nya ataupun alur dari cara kerja for ini, ya, dari atas dimulai dari input, ya, ada suatu parameter nilai i. Kemudian nilai I ini akan dibandingkan ke sebuah syarat atau kondisi. Nah, seandainya kondisi ini bernilai true, maka dia akan mengeksekusi blok programnya. Kemudian dilakukan penambahan, ya, increment. Nanti juga kasusnya bisa decrement ataupun pengurangan juga bisa, tergantung settingan kita dan keinginan ataupun sesuai dengan case dari program yang akan kita buat, ya. Kemudian jika sudah ditambahkan nilainya, di sini increment contohnya, kemudian dia akan mengecek lagi pada syaratnya. Seandainya syaratnya masih bernilai true, maka dia akan mengeksekusi blok program sampai nanti nilainya dari syarat itu bernilai false, gitu ya. Oke, kemudian dari cara implementasi ataupun cara penggunaan for itu sendiri, ya, codingnya, keywordnya adalah pertama dituliskan for, kemudian dilakukan inisialisasi. Inisialisasi ini juga bisa disebut dengan kondisi awal. Kemudian blok yang kedua adalah syaratnya atau kondisi yang nanti bisa bernilai true atau bernilai false, ya. Kemudian bagian yang ketiga di sini adalah penambahan, increment ataupun decrement, ya. Kalau increment itu di penambahan, ya, bisa plus nanti berarti +1, dan ini tidak harus +1, ya, bisa di setting juga +2 dan seterusnya. Kemudian selain increment juga bisa dengan format decrement ataupun pengurangan, ya. Contohnya ada variabel a, kemudian a min gitu, ya. Maka ini artinya sama dengan a dikurangi 1, gitu, ya. Kemudian adalah blok dari for.
blok dari for itu dimulai dari sini ya, dari buka kurung ini, kemudian sampai tutup kurung. Nah, pada contoh ini adalah hanya ada satu baris blok dari body for ya. Yang mana pernyataan di sini ataupun body for itu akan dijalankan atau akan dieksekusi bila mana syarat di sini bernilai true. Ya. Kalau seandainya syarat ini bernilai false, maka dia akan langsung keluar dari body for. Nah, ya. Kemudian contoh agar lebih mudah difahami, langsung kita implementasikan, langsung kita coba, langsung kita praktekkan ya. Baris pertama dan kedua saya kira tidak perlu kita bahas ya, karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Langsung masuk ke body for ya. Bedanya dengan kasus di slide pertama saya tadi ya. Kalau seandainya kita diminta untuk menampilkan tulisan selamat datang sebanyak 5 kali, di awal tadi kita menulis see out sebanyak 5 kali ya. Nah, namun dengan teknik perulangan for ini, tulisan see out selamat datang itu cukup kita tulis hanya 1 kali saja. Kemudian kita menjalankan teknik dari perulangan for ya. Oke, ini adalah formatnya dari perulangan for, yaitu diawali dengan inisialisasi ataupun kondisi awal. Kemudian yang kedua ini adalah syarat, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah increment ataupun penambahan nilai variabelnya, ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya tentunya dieksekusi dari atas. Kemudian di sini ada fungsi main seperti biasa ya, fungsi yang harus ada. Setelah masuk ke body fungsi main, ternyata di sini ada perulangan for. Nah, cara kerjanya akan dieksekusi, dicek kondisi awal atau inisialisasinya adalah I sama dengan 1. I ini merupakan sebuah variabel yang kita pelajari sebelumnya dengan istilah wadah ya. Karena wadah berarti bisa menampung nilai, bisa diisi suatu nilai ya. Ciri-ciri yang kedua bahwa ini adalah sebuah variabel karena di depannya ada deklarasi tipe data, yaitu jenisnya adalah integer yang nanti variabel I bisa diberi nilai berupa bilangan ya. Yang saat ini kita isi dengan nilai 1. Maka variabel I ini menyimpan sebuah nilai angka 1 ya. Kemudian setelah mengecek dari nilai awalan, yang selanjutnya dicek adalah syaratnya ataupun kondisinya, yaitu ini ya, blok yang kedua. Nah, syarat atau kondisi ini kemudian akan mengecek bahwa variabel I tadi sudah diisi dengan angka 1, maka di sini adalah I bernilai 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 5? Jawabnya true ya. True, benar, karena 1 memang lebih kecil sama dengan 5. Karena true, maka akan menjalankan blok perulangannya, yaitu baris ke-6. Dicetaklah di sini see out, dicetak selamat datang 1 kali. Ya, yang mana akan menampilkan selamat datang yang ini ya. Nah, kemudian setelah mencetak dari see out selamat datang ini, kemudian proses berikutnya yang dilakukan adalah bagian ketiga, yaitu di sini ada sebuah increment 1 plus plus. Ini artinya I plus plus. Ini yang artinya variabel I tadi yang bernilai 1 ya. I plus plus itu artinya adalah I-nya bernilai 1 berarti ditambah 1 gitu ya. Yang
hasilnya adalah 2. Nah, berarti nilai I terbaru, ya, nilai I saat ini adalah bernilai 2. Nah, setelah nilai I bernilai 2, kemudian dia akan kembali lagi ngecek ke syaratnya. Ya, syaratnya ataupun kondisinya dicek. Nilai I saat ini adalah bernilai 2. Berarti 2 apakah lebih kecil sama dengan 5? Nah, gitu ya. Ternyata jawabannya adalah true, benar bahwa 2 itu lebih kecil sama dengan 5. Maka akan menjalankan body perulangan for-nya, yaitu baris ke-6. See out, selamat datang. Maka muncullah tulisan selamat datang yang kedua. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya setelah mencetak see out ini, kemudian masuk ke bagian increment tadi, penambahan. Nah, nilai I saat ini bernilai 2, kemudian masuk ke I++, berarti 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Nah, kemudian ngecek lagi ke syaratnya, ini saya pindah ke sini ya. Berarti saat ini adalah dicek syaratnya apakah 3 lebih kecil sama dengan 5. Jawabnya true lagi, maka akan menjalankan baris ke-6. Muncullah selamat datang yang ketiga. Ya. Kemudian setelah dicetak selamat datang yang ketiga ini, dia ngecek lagi ke bagian incrementnya, yaitu I++. Ya, yang artinya adalah yang tadi I-nya bernilai 3, berarti berikutnya adalah 3 plus 1. Yang mana nilai I saat ini bernilai 4. Kemudian masuk ke syarat, apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Jawabnya masih true. Maka masih menjalankan baris ke-6 ini. Muncullah tulisan selamat datang yang keempat. Gitu ya. Kemudian kembali lagi ke I++. Berarti I saat ini bernilai 4. 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Nah, I saat ini bernilai 5. Kemudian masuk ke syarat ini, ke kondisi, dicek apakah 5 lebih kecil sama dengan 5. Jawabnya masih true. Maka akan dijalankan lagi baris ke-6, see out selamat datang. Maka akan mencetak selamat datang yang ke-5. Gitu ya. Kemudian masih terus dijalankan, dicek ke bagian increment. Yang saat ini I bernilai 5, maka I++ itu 5 ditambah 1, yang hasilnya adalah 6. Kemudian akan memproses bagian kondisi ataupun syarat. Ya. Berikutnya berarti apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Jawabnya adalah false. Karena jawabnya false, maka baris ke-6 ini ataupun body dari perulangan for tidak lagi dieksekusi. Berarti dia keluar dari perulangan for itu. Nah, begitu ya. Nah, ketika sudah mempelajari perulangan for seperti ini, maka terjawab sudah pada kasus pertama tadi yang saya sampaikan, apakah menulis see out sebanyak 5 kali itu adalah jawaban yang efektif dan efisien? Tentu jawabannya tidak. Karena seharusnya kalian bisa melakukannya hanya dengan sekali menuliskan see out, kemudian menggunakan teknik perulangan. Gitu ya. Oke. Kemudian improve yang berikutnya. Ya. Yang biasanya sering diulang-ulang adalah nomor urut. Gitu ya. Nomor urut, kalau seandainya kalian diminta untuk menampilkan nomor urut 1 sampai 100. Apa mungkin kalian akan menuliskan see out sebanyak 100 baris?
Tentu saja tidak. Ya. Kalian sudah harus wajib menggunakan teknik dari perulangan. Ya. Nah, meskipun 1000 baris pun, 1000 nomor urut pun yang ditugaskan kepada kalian, maka kalian tidak akan merasa sulit ataupun merasa lelah di dalam mengerjakan soal tersebut, karena hal tersebut bisa kalian gunakan, bisa kalian kerjakan dengan teknik perulangan, ya. Contoh berikut ini adalah contoh yang kedua, diminta untuk menampilkan nomor urut, ya. Dalam kasus ini adalah nomor urut 1 sampai dengan 10. Nah, kita bisa membuat perulangan for sebanyak 10 kali, yaitu dimulai dari I bernilai 1, kemudian sampai terakhir I lebih kecil sama dengan 10, yang artinya akan terjadi 10 kali perulangan. Gitu ya, memahami secara simpel. Dimulai I sama dengan 1, kemudian sampai nanti bernilai I lebih kecil sama dengan 10, berarti kita sudah bisa mengambil kesimpulan yang terjadi nanti adalah perulangan sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian bisa kita tuliskan di sini cout, ya, cout nomor ke. Nah, nomor ke ini adalah sesuatu yang nanti statis ataupun tetap, gitu ya. Yang dinamis adalah nanti angkanya. Ya. Nah, kita tuliskan nomor ke sama dengan, kemudian ditutup dengan petik, ya. Kemudian kita tampilkan nilai variabel I-nya. Nah, jika nanti diproses, dimulai dari for, ya, nilai inisialisasinya ataupun nilai awalnya adalah 1. Kemudian dicek apakah 1 lebih kecil sama dengan 10. Jawabnya true, maka akan mengeksekusi nomor ke sama dengan 1 ini, ya. Kemudian di sini ada I++, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka muncul nomor ke 2. Nilai I saat ini bernilai 2, muncul 2, ya. Kemudian dicek lagi apakah 2 lebih kecil sama dengan 10, masih true, ya. Kemudian dilakukan eksekusi, kemudian nilainya adalah 2 ditambah 1, nilai I-nya yang hasilnya adalah 3, kemudian dicetaklah nomor ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan seterusnya sampai ke 10, gitu ya. Sampai nanti nilai I sama dengan 10. Kalau nilai I sudah sama dengan 10, maka tetap dia akan mengeksekusi dari bagian increment-nya, yaitu 10 ditambah 1. Ya, sama dengan 11. Berarti nilai I saat ini bernilai 11. Nah, ketika nilai I sama dengan 11, kemudian dicek ke kondisinya, apakah 11 lebih kecil sama dengan 10, jawabnya adalah false, maka akan keluar dari body for-nya, ya. Berarti di sini programnya selesai karena program kita hanya ada perulangan for. Seandainya di bawahnya for ini nanti ada coding banyak lagi, maka dia akan mengeksekusi bagian yang bawahnya. Yang pada intinya kesimpulannya, ketika syarat itu bernilai false atau bernilai salah, maka dia akan keluar dari body perulangannya, ya. Oke, contoh yang ketiga, ini kita bisa improve lagi, ya. Bisa kita improve lagi dengan teknik penambahan nilai, ya. Nah, kalau tadi hanya nomor urut, untuk yang saat ini adalah nomor urutnya diberi nilai. Yaitu kita butuh bantuan variabel, satu variabel. Di sini saya membuat variabel A sama dengan 5, ya. Diawali dengan I sama dengan 1, kemudian sampai I lebih kecil sama dengan 10,
Berarti sudah bisa kita simpulkan bahwa akan terjadi 10 kali perulangan. Nah, itu ya. Kemudian ini kita tambahkan increment I++ yang artinya I plus 1 ya. Kemudian kita cout, kita tampilkan nilai ke I-nya, variabel I-nya kita panggil ya. Kemudian kita panggil juga variabel A, yaitu diawali dengan angka 5. Maka yang pertama kali muncul adalah nilai ke 1 sama dengan 5. Maaf ya. Nilai ke 1 sama dengan 5. Yang mana 1 ini adalah variabel I, kemudian 5 ini adalah variabel A. Nah, gitu ya. Setelah ditampilkan nilai ke 1 sama dengan 5, kemudian kita melakukan proses operasi pada variabel A, yaitu A plus sama dengan 5. Ingat, ini adalah materi pertemuan operator. Ya, saya kira tidak kesulitan lagi di dalam memahaminya. Jika masih bingung, bisa dicek lagi materi tentang operator gitu ya. A plus sama dengan 5 ini artinya sama dengan nilai A yang baru sama dengan nilai A yang lama ditambah 5. Nah, gitu ya membacanya ya. Jadi baris ke-8 ini A plus sama dengan 5 itu artinya nilai A yang baru itu sama dengan nilai A yang lama sama dengan ditambah 5. Nah, nilai A yang lama berapa? Sama dengan 5 di atas ini, baris ke-5. Maka di sini akan terjadi operasi 5 ditambah 5. Masuk ke variabel A yang baru, nilai A yang baru, yaitu hasilnya adalah variabel A yang baru menampung ataupun menyimpan nilai 10. Nah, gitu ya. Maka ketika nanti diulang yang kedua, maka akan menampilkan nilai kedua sama dengan 10. 2 ini adalah I-nya, variabel I-nya karena I++ ini. Jadi 1 ditambah 1 nilainya menjadi 2. Kemudian yang A-nya ini 5 ditambah 5 menjadi 10. Muncullah baris yang ini. Begitu juga yang ketiga, ya. I berarti nilai I-nya menjadi 3. Kemudian nilai 10 ini ditambah dengan 5. Yang hasilnya adalah 15. Ya, muncullah yang di sini. Berikutnya I++, berarti nilai I saat ini bernilai 4, kemudian 15 ditambah 5, itu jawabnya 20, maka muncullah baris yang ini. Sampai terus nanti kondisi yang ke 10 ini ya, nilai ke 10 sama dengan 50. Ya. Ini improve dari perulangan for ya. Oke, kemudian ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa A plus sama dengan 5 itu sama saja dengan nilai A yang baru sama dengan nilai A yang lama ditambah 5. Kemudian latihan ya. Nah, kita buat perulangannya yang dinamis. Kalau tadi perulangannya itu jumlahnya sudah kita setting secara statis ya. Nah, kita juga bisa melakukan improve bahwa kondisinya itu nanti akan diulang ya sebanyak berapa yang dikehendaki oleh pengguna sistem kita gitu ya. Contoh, kalau seandainya pengguna ini menginginkan perulangan itu diulang sebanyak 3 kali, maka akan terjadi penginputan nilai sebanyak 3 kali. Kalau seandainya yang diinputkan adalah 4 nilai, maka nanti akan terjadi perulangan sebanyak 4 kali. Nah,
Jawaban dari latihan tersebut adalah seperti ini ya. Jadi latihan kemudian langsung saya beritahu jawabannya ya. Kita bisa menjawabnya seperti ini ya. Yang pertama adalah kita buat variabel, kita butuh variabel i yang nanti untuk perulangan di sini ya. Kemudian variabel n yang akan kita gunakan untuk menampung dari nilai jumlah banyaknya perulangan yang diinputkan oleh user. Kemudian yang ketiga adalah variabel nilai, gitu ya. Yang nanti variabel nilai ini adalah untuk menyimpan inputan nilai yang dimasukkan oleh user. Kemudian tampil baris ke-7 ya. Input banyak nilai. Nah, kemudian tadi pada contohnya adalah diinputkan angka 3, maka angka 3 ini akan disimpan ke variabel n. Nah, ya. Kemudian masuk ke perulangan, i bernilai 1, kemudian i lebih kecil sama dengan n. Nah, ini ya bedanya. Di sini yang tadinya contoh yang awal tadi adalah sebuah nilai ya, bisa 5, bisa 10. Ternyata tidak harus sebuah angka langsung di sini. Bisa juga memanggil dari variabel ya. Nah, berarti kondisi di sini dicek i bernilai 1 apakah lebih kecil sama dengan n. N-nya berapa tadi? N-nya ternyata 3 yang diinputkan oleh user ya. Maka di sini akan dicek i apakah 1 lebih kecil sama dengan 3. Jawabnya true, maka akan menampilkan cout input nilai. Berapa yang diinputkan oleh user terserah ya. Contoh diinputkan 10. Kemudian 10 ini disimpan ke variabel nilai. Kemudian i++ berarti angka 1 ini ditambah 1. Berarti nilai i saat ini bernilai berapa? 2 ya. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Jawabnya true, maka akan menampilkan lagi input nilai lagi. Contoh diinputkan oleh user 20 gitu ya. Berarti 20 ini saat ini disimpan ke variabel nilai. Nah, yang nilai 10 yang awal tadi bagaimana? Jawabnya adalah akan terreplace ataupun terhapus atau tergantikan oleh nilai yang baru, yaitu variabel nilai saat ini bernilai 20, bukan lagi 10. Ya. Kemudian selanjutnya akan dicek lagi i++, berarti nilai i saat ini bernilai 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Jawabnya masih true. Maka dia akan menampilkan lagi. Gitu ya. Input nilai. Contoh yang diinputkan berikutnya adalah 30. Maka nilai 30 ini akan masuk ke variabel nilai. Nilai 20 sebelumnya akan terhapus ataupun tergantikan oleh nilai yang baru. Kalau kita panggil di bawahnya, di sini kita panggil cout variabel nilai, kita panggil. Maka jawabnya akan muncul angka berapa? 30 ya. Bukan 20 ataupun 10 ya. Karena nilai 10 dan 20 ini sudah terreplace dengan nilai yang terbaru. Nah, ya. Ini beberapa improve-nya seperti ini sehingga ketika seseorang menginginkan perulangan 10 kali ya berarti dia bisa dinamis, bisa nanti diinputkan angka 10 gitu ya. Oke, kita coba untuk codingnya. Sudah saya siapkan. Ini adalah coding yang ke berapa tadi ya? Oke, for 4 ya. Saya sudah compile sebelumnya. Saya perbesar dulu. Oke, ini ya.
For 4 kita sudah saya compile, tinggal saya panggil for 4.text ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Input banyak nilai. Contoh tadi ya, yang diinputkan adalah 3. Maka akan ada permintaan menginputkan nilai sebanyak 3 kali. Ya, contoh yang diinputkan pertama adalah 10. Kemudian yang kedua 20. Yang ketiga adalah 30. Selesai codingnya. Ya, gitu ya. Kalau seandainya pengguna kita menginginkan menginputkan nilai sebanyak 10, maka perulangannya juga akan dinamis, akan terjadi 10 kali perulangan gitu ya. Contoh dimasukkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Kemudian perulangannya selesai. Nah, gitu ya. Jadi agar perulangannya itu dinamis, menyesuaikan keinginan dari user, maka kita bisa membuat ataupun mencantumkan variabel di sini, gitu ya, yang diisi dengan nilai yang diinputkan oleh user. Kalau user menginginkan 20 kali, 100 kali, 1000 kali, maka coding kita tidak akan ada yang berubah. Karena sudah kita siapkan sedemikian rupa agar perulangan dari coding kita adalah dinamis ya, mengikuti keinginan dari pengguna program kita. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya nilai-nilai yang diinputkan tadi itu kemudian di akhir ditampilkan jumlahnya. Nah, ini latihannya semakin meningkat ya. Kalau yang tadi itu hanya sifatnya diinputkan saja, ya. Yang jumlah inputannya itu tergantung keinginan user. Kalau user menginginkan 3 kali, ya akan dimunculkan 3 kali. Kalau 10 kali akan dimunculkan 10 kali. Kalau 100 kali akan dimunculkan 100 kali. Nah, untuk kali ini latihan yang kedua semakin ditingkatkan ya kesulitannya. Yaitu program kita diminta untuk menampilkan penjumlahan dari nilai-nilai yang sudah diinputkan. Nah, mulai berpikir lagi ya. Jawabnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Ini adalah sama seperti tadi di bagian atas ya. Input banyak nilai ya, tergantung nanti si user itu menginginkan berapa nilai yang akan diinputkan, bisa 3, bisa 10, bisa 100 gitu ya. Kemudian selain nilai yang diinputkan itu disimpan pada variabel nilai di sini, kemudian kita melakukan operasi di sini baris ke-13. Yang mana baris ke-13 dan 14 ini artinya sama. Hanya saja baris ke-14 tidak dieksekusi ataupun tidak dijalankan. Karena saya beri double backslash. Yang artinya adalah sebuah komen yang tidak dijalankan oleh program. Oke. Nah, setelah nilai itu diinputkan, masuk ke variabel nilai, kemudian kita melakukan operasi. Di sini ada variabel baru, variabel tambahan lagi, yaitu variabel JML ya, jumlah ya. Variabel jumlah ini di atas kita isi nilai default awalnya adalah 0. Ketika user menginputkan nilai 10 gitu ya, maka nilai 10 ini akan masuk ke variabel nilai, kemudian dilakukan operasi baris ke-13, yaitu sama dengan jumlah plus sama dengan nilai. Ini artinya variabel jumlah yang baru itu sama dengan nilai jumlah yang sebelumnya ditambah nilai, ditambah variabel nilai yang diinputkan. Nah, berarti di sini terjadi operasi nilai jumlah yang baru adalah
nilai jumlah sebelumnya berapa? Nilai variabel jumlah sebelumnya yaitu 0. Ini sudah kita isi dengan nilai 0. Berarti di sini adalah 0 terjadi operasi 0 plus berapa yang diinputkan oleh user. Contoh 10, maka di sini terjadi 0 plus 10 ya. Maka variabel jumlahnya bernilai 10 saat ini. Nah, gitu ya. Kemudian diinputkan lagi nilai yang kedua oleh user 20. Maka variabel jumlah yang terbaru adalah 10, ini nilai yang lama ya, variabel jumlah yang lama nilainya 10. Kemudian ditambah 20 yang nilai kedua sama dengan 30 ya. Kemudian berikutnya diinputkan angka yang ketiga yaitu 30. Ya, maka akan terjadi operasi nilai jumlah yang lama adalah 30 gitu ya. Plus nilai yang diinputkan oleh user 30, maka hasil akhirnya adalah 60. Nah, nanti di bawah tinggal kita cout ya. Perulangannya itu selesai, kemudian kita tambah di bawah dari body for itu cout total nilai, kemudian kita panggil variabel jumlah yang mana sudah berisi dengan angka berapa? 60 ya. Oke, kita coba simulasinya. Codingnya adalah ini ya, for 5. Kita panggil, kita CLS dulu, kita bersihkan. Kita panggil for 5 ya, .x. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ya, sudah muncul seperti ini. Inputkan banyak nilai, yaitu kita contoh menginginkan 3. Kemudian input nilai ke-1, kita input 10. Nilai kedua kita input 20. Kemudian input nilai ketiga 30. Maka kita bisa menampilkan bahwa total nilai sama dengan 60. Nah, gitu ya. Oke. Kita teruskan lagi di coding kita. Kemudian berikutnya adalah rata-rata ya. Nah, selain menampilkan jumlahnya berapa, juga kita diminta untuk menampilkan rata-ratanya berapa. Nah, mulai ditingkatkan lagi ya kesulitannya. Jawabannya adalah bisa seperti ini ya. Kita butuh lagi sebuah variabel, yaitu variabel rata di sini ya. Nah, yang nanti menampung nilai rata-rata. Nah, kalau tadi kita sampai ke variabel jumlah ini ya, yang fungsinya untuk menampung penjumlahan nilai yang diinputkan. Untuk berikutnya adalah kita butuh variabel lagi, yaitu variabel rata-rata di sini ya, variabel rata. Ini kita isi dengan jumlah GML dibagi dengan N. N ini berapa? N ini adalah jumlah nilai yang diinginkan oleh user, ya kan? Sehingga untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai yang diinputkan mudah saja, yaitu variabel jumlahnya dibagi dengan N. N ini adalah jumlah nilai yang dikehendaki oleh user, gitu ya. Oke, contohnya untuk contohnya ada di coding for 6, kita panggil CLS dulu, kemudian for 6 ya. Oke, input banyak nilai ya. Contohnya 3, kemudian yang diinputkan nilainya 10, kemudian 20, kemudian 30.
Nah, maka akan tampil di sini totalnya adalah 60, kemudian rata-ratanya adalah 20, yang mana didapat dari 60 dibagi dengan 3. Nah, dapatlah rata-ratanya adalah 20. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Seandainya berikutnya ditambah lagi kesulitannya, ya, yaitu kita diminta untuk menampilkan totalnya, kemudian diminta untuk menampilkan perkaliannya, kemudian diminta juga rata-ratanya berapa. Nah, ya, maka jawabannya codingnya adalah seperti ini, ya. Nah, kalau jumlah ini tadi tinggal plus sama dengan, kalau perkalian mudah sekali, ya, tinggal bintang sama dengan. Yang mana ini artinya adalah variabel kali, ini kita isi nilainya default ataupun nilai awalnya adalah 1, kemudian akan dikalikan ke nilai yang diinputkan, ya. Contoh yang diinputkan pertama adalah 10, maka akan terjadi operasi 1 dikali 10 karena nilai kali sebelumnya adalah 10 yang di atas. Nah, di sini adalah nilai kalinya yang awal adalah 1, berarti pertama kali terjadi operasi 1 dikali 10, yang mana nilai variabel kali saat ini bernilai 10. Berikutnya diinputkan 20, maka akan terjadi perkalian 10 dikali 20 dan seterusnya. Nanti di bawah tinggal kita panggil variabel kalinya, gitu ya. Oke, kalau kita coba ini adalah for yang ke-7, ya. Berarti kita panggil for 7, ya. Ya. Kemudian kita masukkan angka 3, contohnya 3 nilai yang akan kita inputkan. Nilai yang pertama adalah 10, nilai yang kedua adalah 20, nilai yang ketiga adalah 30. Maka akan tampil di sini, ya. Total jumlahnya adalah 60, kemudian total perkaliannya adalah 6.000, kemudian rata-ratanya adalah 20. Nah, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya akan kita teruskan dari format ataupun jenis perulangan yang berikutnya, yaitu perulangan while, ya. Nah, yang mana tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa perulangan while ini termasuk kategori dari perulangan uncount loop, yaitu perulangan yang belum diketahui jumlahnya, ya. Oke, perulangan while banyak digunakan pada program terstruktur, kemudian proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya. Oke, baik, kita teruskan untuk muntah. Mbak.
Tapi nanti rekaman ya. Sengaja videoin nanti cut aja. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke format ataupun jenis perulangan yang kedua, yaitu while ya. Perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur, kemudian proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar ataupun true ya, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Jadi saya ingatkan lagi bahwa di depan tadi sudah saya sampaikan, jenis perulangan while ini termasuk perulangan yang berkategori uncount loop, yaitu perulangan yang tidak diketahui akan diulang sebanyak berapa, ya. Tergantung dari kondisinya. Sepanjang kondisinya masih bernilai true, maka perulangan itu masih akan terus dijalankan, ya. Oke, untuk dari formatnya dalam sintak coding dari perulangan while adalah seperti ini ya, diawali dengan sintak while, kemudian syarat atau kondisi yang mana ini nanti bisa bernilai true atau false ya. Kemudian nanti instruksinya ini merupakan body perulangan while-nya ya. Akan dieksekusi, akan dijalankan body while bila mana syarat ataupun kondisinya bernilai true ya. Atau kalau kita lihat flowchart-nya seperti ini ya. Masuk ke kondisinya apakah true? Kalau yes, maka akan dia mengerjakan body dari while itu. Seandainya sudah dikerjakan, maka dia akan kembali ngecek lagi kondisinya, ataukah masih true atau sudah false. Kalau sudah false, maka akan keluar dari perulangan while. Ya. Contoh, nah contohnya seperti ini, ya. Contoh di sini ada perulangan while, ya. While kemudian kondisinya kita tulis adalah variabel ulangi itu sama dengan Y. Nah, gitu ya. Kalau seandainya true kondisinya, variabel ulangi ini sama dengan Y, maka dia akan menjalankan body dari while. Ya. Kalau seandainya kondisinya bernilai false, maka dia akan keluar dari body while ya. Oke. Contoh dari sini adalah saya sudah coding, ini codingnya tadi.
Kemudian kita panggil, sudah saya compile sebelumnya. Saya perbesar dulu, oke ya. Kita CLS dulu biar layarnya isi dulu ya. Kemudian kita panggil while A ya. While A. Nah, oke. Ini adalah coding saya yang sebelumnya, berarti yang terbaru perlu kita compile lagi ya. Oke, plus while 1a.jpp min o while 1a.x ya. Kita tunggu dulu. Ya, sudah. Kalau sudah kita panggil dari while 1a.x-nya. Oke, kita tunggu dulu. Masih memanggil. Ya, maka akan muncul tulisan seperti ini. Ya. Apakah kamu mau mengulang? Nah, gitu ya. Kemudian seandainya diisi dengan Y, maka Y ini akan tersimpan di variabel ulangi. Nah, ketika nanti masuk ke kondisi apakah variabel ulangi itu bernilai Y, berarti kan true, maka akan terjadi perulangan lagi. Selama diinputkan Y terus, maka perulangan akan terus terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan perulangan while itu adalah perulangan yang uncount loop, yaitu perulangan yang belum diketahui jumlahnya berapa. Kalau for tadi kan jelas ya, berapa yang dikehendaki user, seandainya 10 ya nanti akan terjadi 10, kemudian selesai. Ya, tetapi kalau while ini adalah perulangan yang tidak diketahui diulang berapa, tergantung dari kondisinya. Selama masih bernilai true ya, maka akan diulangi terus seperti ini. Sampai 1000 kali pun, sampai 2000 kali pun, kalau masih kondisinya true, maka akan diulangi terus. Nah, seandainya yang kita ketikkan kemudian selain Y, contohnya T di sini ya, maka perulangan akan selesai. Kemudian kita bisa menampilkan perulangan selesai, kamu mengulang sebanyak 8 kali. Ya. Jadi bisa 1000 kali, bisa 2000 kali, tidak diketahui jumlahnya berapa. Ya, tergantung dari kondisinya. Selama masih bernilai true, maka akan terus dieksekusi. Nah, gitu ya. Kita lihat lagi codingnya tadi di sini ya. Nah, kita bisa menampilkan jumlah dari perulangan itu dengan cara di sini kita membuat variabel i yang kita isi dengan 0, kemudian i-nya di plus ya, di increment, ditambahkan terus. Sepanjang kondisi dari while ini true, maka dia akan menjalankan i++ ya. Nah, nanti di akhir variabel i-nya kita panggil. Berarti itulah jumlah perulangan yang dieksekusi. Nah, gitu ya. Di sini kita lihat kondisinya apa? Kita lihat lagi kondisinya adalah variabel ulangi apakah bernilai y, apakah berisi dengan karakter y. Yang mana variabel dari ulangi ini tipe datanya adalah chart, kan gitu ya. Nah, selama yang diinputkan di sini, kemudian kita masuk ke apakah kamu mau mengulangi, masuk ke kita siap lagi, jawabnya Y atau T. Kalau Y, maka Y ini akan tersimpan di variabel ulangi, ya. Kemudian akan dicek lagi, oh ternyata iya, variabel ulangi itu bernilai Y, maka nilainya true, maka akan diulangi lagi body dari while-nya sampai nanti inputannya adalah tidak sama dengan Y ataupun kondisinya bernilai false, maka saat itulah perulangan while ini akan diakhiri, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan while, termasuk dari perulangan berkategori uncount loop. Mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau seandainya perulangan while ini juga diimplementasikan ke perulangan yang berjenis
count loop? Jawabnya bisa atau tidak? Jawabnya adalah bisa, ya. Nah, jadi dengan modif seperti ini, kondisinya kita masukkan seperti ini, ya. Kasus for yang selamat datang tadi, ya. Ini kan berarti perulangannya diulang sebanyak 5 kali. Nah, maka ini juga akan bisa. Kesimpulannya, kalau for tadi itu berkategori count loop, itu tidak bisa dibuat uncount loop, tidak bisa. Tetapi yang while ini adalah perulangan yang berkategori uncount loop, tetapi dia juga bisa menerapkan yang count loop ataupun perulangan yang sudah diketahui jumlahnya, bisa juga, ya. Tinggal disesuaikan di kondisinya, syaratnya di sini, ya. Nah, syaratnya adalah I lebih kecil sama dengan 5, ya. Maka dia akan mengeksekusi baris ke 7. Kemudian di sini I plus plus, yang tadinya nilai I bernilai 1, kemudian berarti ditambah 1 sama dengan 2, nanti dia kembali lagi ke syarat apakah 2 lebih kecil 5 dan seterusnya, sehingga nanti tercetaklah selamat datang sebanyak 5 kali dengan format perulangan while, gitu, ya. Kemudian berikutnya ini tadi yang nomor urut dengan for yang awalnya dengan while juga bisa dilakukan, ya. Kemudian ini yang nomor urut kemudian diberi nilai, yang tadi kita pakai for, ini pakai while juga bisa dilakukan, ya. Ini yang latihan tadi dengan while akan menjadi seperti ini. Kemudian latihan yang kedua yang menampilkan dari jumlah total nilainya, ya. Ini kalau dengan while akan terjadi seperti ini, ya. Kemudian berikutnya baik, ya, yang berikutnya adalah do while, ya. Nah, kita sudah menyelesaikan perulangan for, kemudian while, dan yang terakhir adalah do while. Yang mana do while ini sudah saya sampaikan di depan tadi, termasuk perulangan yang berkategori uncount loop, yaitu perulangan yang belum diketahui jumlahnya akan diulang sebanyak berapa, ya. Oke, do while adalah pada dasarnya struktur perulangan do while sama saja dengan struktur while, ya, pada dasarnya, ya. Nanti ada perbedaan yang paling mendasar. Hanya saja pada proses perulangan dengan while, seleksi pada while berada di atas, ya. Jadi while-nya tadi di atas, ya, while kemudian kondisinya. Sementara pada perulangan do while, ya, seleksinya ataupun syarat kondisinya itu berada di bagian bawah perulangan ataupun berada di bawah batas perulangan, ya. Kemudian jadi dengan menggunakan struktur do while, sekurang-kurangnya akan terjadi 1 kali perulangan meskipun nanti syaratnya bernilai false. Nah, gitu, ya. Oke, lebih jelasnya perbedaannya antara while dan do while. Kalau while itu bisa jadi tidak akan pernah dikerjakan jika syaratnya itu tidak terpenuhi atau bernilai false, ya. Dikarenakan sebelum instruksi dikerjakan, syarat dicek terlebih dahulu. Kalau syaratnya ternyata false, maka tidak ada body while yang akan dieksekusi, ya. Kalau do while, ya, itu minimal dikerjakan 1 kali. Walaupun syaratnya tidak terpenuhi, karena syaratnya itu dicek di bawahnya, gitu, ya. Dikarenakan instruksi dikerjakan dulu, baru kemudian syarat dicek untuk melanjutkan perulangan atau tidak. Nah, lebih jelasnya perbedaannya adalah seperti ini, ya. Kalau while itu tadi di atas, kalau do while ini while-nya ada di bawah ataupun syarat kondisinya, ya, ini berada di bawah, sehingga dijalankan dulu bodinya, bodi perulangannya, baru kemudian dicek syaratnya apakah akan diulang lagi atau tidak. Nah, sehingga kesimpulannya meskipun syaratnya nanti langsung bernilai false, tetapi setidaknya dia sudah mengeksekusi 1 kali perulangan.
ya. Nah, ini yang disebut dengan perulangan do while ya. Jadi do itu kerjakan dulu ya. Nah, do kerjakan, dia mengerjakan dulu apa yang ada di body perulangannya, kemudian baru dicek syaratnya ya. Oke, lebih jelasnya dari do while seperti ini ya. Nah, contoh di sini adalah variabel ulangi ini y. Kemudian di bawahnya adalah variabel ulangi sama dengan y ya. Nah, kita coba codingnya seperti apa. Do while ya. Do while, ini ya codingnya tadi, kita coba. Kita panggil do while ya. Do while 1a.x ya. Oke, saya perbesar dulu. Nah, akan terjadi seperti ini, cout ya. Apakah kamu mau mengulang? Kalau y, maka berarti ini masih coding saya sebelumnya ya. Oke, berarti kita compile lagi do while-nya ya. Do while 1a min o do while 1a.x ya. Oke, kita tunggu dulu, kita compile karena tadi sempat saya edit. Saat ini kita perbaiki lagi codingnya, kemudian kita compile lagi ya. Kemudian kita panggil do while 1a.x ya. Oke, kita tunggu dulu proses pemanggilan dari file do while 1a.x. Oke, sudah. Nah, kalau seperti ini kita masukkan y ya. Inilah yang disebut dengan do while termasuk perulangan uncount loop, tidak tahu jumlahnya berapa ya. Ini mau sampai 1000 pun ya akan terus diulang karena selama kondisinya bernilai true ya. Kalau seandainya kemudian kita isi dengan t, kita inputkan t ya, berarti t itu tidak sama dengan y ya, yang nanti kondisinya bernilai false. Maka akan terjadi perulangan selesai, kamu mengulang sebanyak 5 kali. Nah, itu ya. Oke. Nah, coba kita modif pada codingnya. Saat ini kita modif syaratnya itu langsung bernilai false. Kita edit dengan seperti ini ya. Syaratnya adalah ulangi sama dengan A. Padahal di atas ini kita isi ulangi sama dengan Y. Berarti kan pertama kali dicek kondisinya itu langsung false. Karena Y itu tidak sama dengan A. Begitu ya. Nah, apakah body cout-nya ini akan ditampilkan atau tidak? Ya, padahal syaratnya bernilai false. Kan begitu. Oke, kita jangan lupa ya, kalau masih merah seperti ini berarti perlu di Ctrl S ya sampai merahnya hilang, berarti sudah tersimpan. Baru kita compile ulang ya. Di sini kita compile ulang. Oke, sudah. Kemudian kita panggil. Nah, di sini terjadi penampilan bahwa apakah kamu mau mengulang, padahal kondisinya tadi false, ya kan? Nah, kalau kita Y begini, dia sudah langsung selesai. Kenapa? Karena tadi nilainya awalnya itu sudah salah. Di sini langsung kamu mengulang sebanyak 1 kali. Jadi do while itu minimal dia akan mengeksekusi 1 kali. Ya, dia tetap menampilkan apakah kamu mau mengulang. Padahal kan syaratnya sudah langsung salah. Ya, di sini ada while ulangi sama dengan A. Padahal nilai variabel ulangi ini sama dengan Y. Nah,
Meskipun syaratnya bernilai salah, maka dia tetap setidaknya akan mengeksekusi 1 kali. Gitu ya, itulah perbedaan antara while dan do while. Kalau while itu ketika kondisinya dicek ternyata false, ya sudah, dia langsung tidak akan mengerjakan apapun. Tetapi kalau do while, ketika ngecek kondisinya langsung bernilai false, dia setidaknya sudah 1 kali mengeksekusi body perulangannya, gitu ya. Oke. Kemudian contoh lagi ya, ini kita contoh berikutnya adalah dengan nama file do while 1 ya. Oke, kita lihat di sini. I sama dengan 1 gitu ya. Kemudian kita modif seperti ini, I sama dengan 2 gitu ya. Berarti kalau kita baca ya, I sama dengan 1, kemudian syaratnya apakah 1, ini berarti gini ya, nah, apakah 1 sama dengan 2, kan jawabnya false. Nah, kalau false, itu dia berarti tidak melakukan perulangan lagi, tetapi dia setidaknya sudah melakukan perulangan sebanyak sekali. Berbeda dengan while tadi ya. Kalau while yang tadi, kalau kondisinya false, maka dia tidak akan mengerjakan apapun. Ya. Kalau do while, ketika dicek kondisinya bernilai false, setidaknya dia mengerjakan 1 kali. Kita coba ya. Di sini kita simpan dulu, jangan lupa. Kemudian kita CLS dulu. Do while ya, filenya adalah do while. Kita compile C++ do while 1.dpp min-o do while 1.x outputnya ya. Nah. Oke, kemudian kita panggil do while 1.x ya. Nah, di sini terjadi selamat datang sebanyak 2 kali ya. Oke. Karena ini I sama dengan 1, I sama dengan 1, kemudian I plus plus, berarti nilai I-nya sama dengan 2. Apakah 2 sama dengan 2? True ya. Nah, berarti kita modif lagi, berarti sama dengan 0. Nah, ini ya. I sama dengan 1, kemudian di sini dilakukan penambahan ya. I sama dengan I plus plus, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. I bernilai 2 ya. Apa kedua sama dengan 0? False ya. Nah, kita coba satu ya. Oke. Kita compile lagi. Kemudian kita panggil do while 1. Ya, akan ditampilkan cout sebanyak 1 kali. Padahal kan kondisinya langsung false. Nah, gitu ya. Itulah perulangan dengan do while. Meskipun syaratnya itu bernilai false, setidaknya dia akan mengeksekusi 1 kali. Selamat datang. Nah, berbeda dengan while, ya. Ini contoh while ya. Kita contohkan adalah I sama dengan 1. Apakah 1 itu sama dengan 0? Jawabnya kan langsung false ya. Nah, ini filenya adalah while 1 ya. Kemudian kita compile, ini perbedaan dari while ya. G++, kemudian while 1.dpp, outputnya adalah while 1.x, kita compile, kemudian kita panggil while 1.x-nya. Nah, tidak ada yang dieksekusi. Ya, lihat. Ketika while 1 dijalankan, dia langsung keluar. Tidak ada yang ditampilkan. Selamat datang di sini, tulisan selamat datang baris ke-7, tidak dijalankan. Kenapa? Karena ketika ngecek kondisinya ternyata false. Bahwa 1 itu tidak sama dengan 0. False, maka langsung keluar dari body while ya.
Cout selamat datangnya tidak dieksekusi. Berbeda dengan yang do while tadi, ya. Yang do while, nah ini ya. Nah, meskipun di sini kondisinya langsung false, tetapi dia menjalankan selamat datang sebanyak 1 kali. Nah, itulah perbedaan dari while dan do while, gitu ya. Oke, kemudian ini tadi ya yang false bernilai false, maka meskipun kondisinya bernilai false, di sini i lebih kecil dari 0 ya, maka jawabnya adalah false. Tetapi dia setidaknya sudah mencetak 1 kali. Nah, itulah perbedaan mendasar antara while dan do while. Kemudian fungsinya apa, Pak? Do while itu kenapa kok syaratnya false harus dieksekusi sekali? Nah, nanti ketika kalian bekerja di perusahaan besar, ya tetap akan menemukan suatu case ataupun suatu kasus yang nanti kalian akan membutuhkan perulangan do while, meskipun jarang, gitu ya. Kasusnya jarang. Kebanyakan orang menggunakan for ataupun menggunakan yang while tadi ya, yang mana for dan while itu menjalankan body perulangan ketika kondisi atau syaratnya bernilai true saja, ya. Oke, ini adalah do while yang menulis mencetak selamat datang sebanyak 5 kali. Jadi ini ya, do dulu. Kemudian ada increment i++ ya. Bisa ya. Jadi do while itu bisa disetting format count loop bisa ya. Tetapi yang for ini adalah kategori count loop, tidak bisa menerapkan uncount loop. Ya. Oke, ini yang nilai tadi, ini formatnya tinggal dirubah menjadi do while ya. Ini yang menampilkan jumlah dengan do while. Ya. Oke, selesai ya materi untuk kali ini. Saya kira demikian untuk materi kita pada kali ini tentang perulangan. Sekali lagi, perulangan itu ada 2 kategori, count loop yang diketahui jumlah akan diulang berapa, dan kategori yang kedua adalah uncount loop, yaitu perulangan yang belum diketahui akan diulang sebanyak berapa kali. Kemudian jenis-jenis dari perulangan itu ada 3. Yang pertama for ini masuk ke kategori count loop. Kemudian jenis yang kedua adalah while ini masuk ke kategori uncount loop. Kemudian jenis yang ketiga, perulangan jenis ketiga adalah do while, ya, yang mana masuk kategori uncount loop, gitu ya. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan teori kita kali ini. Selanjutnya nanti untuk sesi tanya jawab ya akan kita selenggarakan. Oke, saya kira demikian dulu untuk video pembelajaran pertemuan teori kali ini. Sehat selalu, sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.